RG itu adalah limbah medis, termasuk limbah medis. Penanganannya juga beda, ya. Tidak bisa dibuang sembarangan. Abang saya mau tanya, kalau di rumah sakit kan ada plastik kuning, plastik hitam, plastik biru. Nah, itulah Bang, biar mencontoh-contohkan itu ada semua Bang. Gitu. Jadi tidak sembarangan limbah medis dibuang, ya. Ada tata caranya. Jarum suntik itu sudah termasuk limbah medis. Ada Bang jarum suntik yang tidak termasuk, ada Bang jarum yang tidak termasuk jarum suntik dan bisa dipakai berkali-kali, itu jarum jahit gitu. Terima kasih ya Bang. Semoga paham, walaupun otaknya nggak paham, paham aja. Oke, jadi sedikit meluruskan. Jadi treatment itu, ya kan, kalau BPOM merilis berarti itu produk. Jadi BPOM itu tidak akan pernah merilis kalau apabila dia tidak melihat barang. Kalau barang sudah di tangan, kalau langsung dirilis berarti sudah dapat produknya, dipastikan mereka memegang produknya dan mereka bisa berani mempertanggungjawabkan itu. Nah, untuk kalau treatment itu izinnya nggak di BPOM. Nah, perbedaan lagi produk sama jarum suntik. Ternyata jarum suntik itu berbeda lagi izinnya, bukan di BPOM. Jadi tidak bisa dijadikan satu. Nah, itulah kesalahan-kesalahan mereka. Gitu. Coba deh belajar, buka di apa Google tuh banyak kok. Bahkan di VT-VT juga banyak kok yang menjelaskan itu. Ya, gitu Bang Terang, abangku. Sebenarnya ini perbedaannya nggak bisa membedakan mana tren mana produk sih kita tuh, jadi nggak akan ketemu. Jangan Bang, treatment atau produk beda jauh Bang. Treatment, produk, hal yang beda jauh, seperti laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, iya makanya itu kalau kita sudah beda pandangan di situ ya kita nggak akan ketemu. Karena kenapa? Bukan beda pandangan, Abang yang beda pandangan Bang. Di mana-mana di zaman Firaun pakai daster, ya. Di zaman Firaun pakai daster, itu tidak bisa digabungkan mana produk, mana treatment. Treatment itu Bang penanganan. Ya, sekali lagi. Treatment itu penanganan. Sekali lagi Bang, treatment itu penanganan. Paham Bang? Sampai sini? Tadi aku jelasin juga treatment itu udah Ya tidak. udah, jadi Abang jangan bertanya itu lagi, karena Abang bukan jurusan kedokteran, bukan jurusan farmasi dan perawat. Jadi Abang tidak masuk ke Lama-lama ranah itu. saya rasa kena mental tuh Bang Terang tuh, dimainin terus otaknya. Itu Abang tidak berarti- boleh masuk karena Abang beda jurusan kuliahnya sama kami. Fly juga sama tuh, bilangin Fly nggak usah Fly karena Fly itu bukan jurusan kedokteran. Benar. Ya, walaupun Bang Fly gua memang nggak jurus bukan kedokteran, jurusan tapi gua kedokteran, tapi Bang Fly ini benar ketika dia mengatakan, Ya, itu kan menurut kalian, kita pun loh, kok menurut kalian Abang gini, sekarang Abang kuliah apa tadi, informatika, apa tadi, sistem informasi. sistem informasi. sistem informasi. Informatika. Nah, sistem informasi itu apa Bang? Nah, jadi Abang mau nerangin ke aku nggak paham-paham. Ya, informasi itu begini, aku nggak akan paham karena aku bukan ambil jurusan di situ. Gitu. Nah, sekarang saya tanya Bang, adakah memang si RG itu memang dokter kecantikan? Saya tanya, Ya, emang adakah dokter kecantikan? Saya tanya. ada dokter estetika namanya, sebutannya dokter estetika. Ada memang. Ya, dia setelah Nggak ada, dia dokter umum, cuman dia Dulu ngambil Bang Fly, pelatihan. Dulu gue jelasin makanya setelah dia jadi dokter umum dia boleh tuh ngambil seperti kayak khusus gitu, mengambil ahli ke estetika. Berarti tidak ada langsung ke dokter kecantikan Bang. Masuknya ke dokter kulit, ambil spesialis kulit. Ketika ambil spesial kulit, barulah mereka Elsa itu memang begitu prosesnya, Elsa. ya memang seperti itu prosesnya, Dia tapi akan memang dapat tidak ada dokter gelar kecantik. triple AM, Ya, AM. gitu. Itu ada. Nah, seperti kayak bedah juga sama gitu loh.
Ya, jadi ada bang tahapan-tahapannya. Iya kan saya Gitu. bilang. Itu namanya Iya, dokter. jadi Dia jadi ngambil kalau aja. saya bilang, tapi kalau saya bilang dokter kecantikan, sebenarnya langsung dokter kecantikan itu tidak ada bang. Sebutannya itu dokter estetika sekarang. Ya, kenapa di pengadilan bilangnya dokter kecantikan? Ya itu bisa disebut juga. Dalam arti lain ya bisa disebut juga Sebutnya di mana? kecantikan. Sebutnya di mana? Ada jurusannya? Perasaan aku kuliah di mana-mana nggak ada jurusan dokter kecantikan. Sampai gue nanya loh, sampai gue nanya sama temen gue yang senior, mohon maaf bang, aku bilang itu, mohon maaf nih senior, adakah jurusan dokter kecantikan? Dia melongo, ah, dokter kecantikan. Sejak Ya, kapan? kita balik ke case aja lah, kita balik ke case. Kita nggak ngomongin masalah dokter kecantikan. Masalahnya udah pasti itu Berarti si RG itu bukan dokter, jadi jangan dipanggil dokter. Dokter lah, orang dia sudah punya gelar itu toh. Jadi menurut Bang Terang gimana Bang Terang tentang masalah persidangan tadi Bang? Yang mana? Coba yang mana? Kan banyak banget. Kita pusing juga yang latihannya. Ya tentang masalah rekaman yang Kenapa pertama kali rekaman di tidak setel boleh Ricky. Ya diputar? karena rekaman itu harus ada uji dulu, diuji dulu, nggak bisa sembarangan lu ngasih bukti langsung dibuktikan sini, nggak bisa. Tadi Kak Sil pun sudah menjelaskan seperti itu. Yang dijelaskan Kak Sil apa tadi coba? Jadi Bentar, aku mau nanya dia dijelaskan Kak Sil tadi apa coba? Kak Sil sudah menjelaskan. Kak Sil, kenapa tadi kan kita nggak tahu tuh. Ditanya ke Kak Sil, kenapa kok hakim tidak tidak menyetujui rekaman itu diputar pada saat itu. Kak Sil menjelaskan memang namanya barang bukti itu tidak bisa langsung ujuk-ujuk disajikan, harus melalui uji forensik dulu, gitu loh. Seperti itu Kak Sil menjelaskan. Bukan hakim DGPU-nya deh yang nggak mau malah keluar. Enggak, bukan Elsa. Kak Sil nggak jelaskan begitu. Kok Kak Sil nggak menjelaskan seperti itu? Memang Enggak, jangan kau giring opini, jangan kau giring opini. Bukan sebentar. Saya tadi moderator di acaranya kamu kayak. kamu sebelum naik, kamu kan terakhir. Kamu sebelum naik orang saya yang nanya kok kamu pula yang lebih tahu. Saya moderatornya tadi. Kamu kan minta moderator setelah kamu naik, toh. Ya, Hasil itu narik saya sebelum kamu naik. saya yang bertanya. Udah. Yang saya yang bertanya, kok. Cuman memang ada kesalahan yang terjadi di sini seharusnya hakim itu menjelaskan apa proses yang harus dilakukan terdakwa itu. Ya, itu kan menurut kamu. Boleh dijelaskan dulu terang? Ya, silakan Mak Buti. Oke ya. Karena kamu dari tadi itu banyak blundernya di sana, aku paham. Jadi itu Ya, seharusnya kalau benar. Bu menjelaskan ini akan kita putar minggu depan karena apa? Ini harus disampaikan dulu ke komisi kejaksaan. Mana yang berwenang, gitu loh. Jadi bukan karena salah-salahan juga. Tapi yang salah itu apa? Ketika hakim keluar tanpa menjawab itu, hingga opini timbul, inilah yang membuat opini ini timbul, bahwasanya hakim itu tidak berpihak kepada keadilan. Itu kan opini kamu. Kamu mau ngomong apa aku yang ngomong? Iya, yang kamu jelaskan itu, Ya, Mak. kamu mau ngomong apa saya yang ngomong? Silakan Mak Buti. Udah, kau bisa diam? Iya, diam. Kau jawab, kau bisa diam nggak? Iya, aku diam Mak Buti ya. Ya sudah, kau bisa diam ya. Diam ya, oke diam. Ya, karena tadi kau pun di sana diilustrasikan, gak ada ceritanya ini. Kau bilang sendiri. Ini aku bongkar aja ya. Aku udah 4 juga lihat ini orang dari tadi aku lembut-lembut, gak paham juga dia. Dipotong-potong orang ngomong. Jadi kalau kau diancam begini-begini, aku cari, aku suruh, aku bayar daripada aku melaporkan lebih baik. Nih, kau tuh tadi tuh sampai semua orang ketawa, bilangkan kau bego.
Makanya kau dengarkan dulu. Salah dong, nggak begitu. Makanya dulu kau, dah aku yang di situ kok ada si Lah, NA kok. aku yang menjelaskan kok. Loh, ya kami yang menelaah kau sampai mereka tertawa. Enggak, mungkin Makanya kau dengarkan dulu. Jangan kau bantah orang. Kebiasaan kalian ini selalu ikan membantah. narasi kamu tadi menyenggol aku sehingga aku membantahnya begitu loh. Kamu dari aku mengeluarkan statement itu karena kamu suka membantah. Padahal aku belum bilang, sehingga opini publik yang timbul sekarang mereka tidak percaya dengan hakim. Kan itu kamu langsung bilang itu kan opinimu. Aku sudah keliling-keliling di sini. Semua itu menyatakan seperti itu. Bukan opiniku. Kamu dulu di situ. Makanya kalau dikasih omongan tuh ngeyel gitu loh. Aduh, Elsa. Udah. Nah, kemudian di dalam persidangan jelas ada kesaksian palsu kembali yang dilakukan dulu Bang ya, di mana dia kemarin bilang bukan dia yang menghubungi dokter Oki, benar ya, Fly? Ingat Iya, ya? iya. Tetapi ternyata dokter Oki menyatakan dia yang menghubungi duluan dan bahkan setelah nomor mail diberikan pun berkali-kali dia. Di mana ceritanya orang yang mau diperas itu mencari orang yang memeras. Itu tidak ada pernah terjadi. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah meng-up kasus ini biar semakin terlihat terjelaskan. Biar minggu depan kita menunggu nih. Itu harusnya diuji. Rekaman itu kalau memang autentik harus dibuka di situ, dan kalau memang ternyata benar harus dilakukan tindakan. Makanya tadi Elsa sudah telepon Kak Sil ya, saya. Elsa mana? Turun, Mak. Nah, dia tadi sudah telepon Kak Ganti Sil. handphone. Dan itu akan dimasukkan ke komisi kejaksaan. Sudah ya? Ada. Bang Terang, lu gak capek-capek apa diomelin sama emak gue lu? Bentar.